Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Musim hujan telah tiba, bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan? Pada bulan-bulan tertentu, curah hujan sangat tinggi, namun pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Ayo kita cari tahu. Saat ini di Argentina mungkin saja sedang terjadi musim panas, namun pada saat yang bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Mari kita amati gambar berikut. Bacalah fakta-fakta sains dari gambar berikut. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada mengalami musim dingin. Berdasarkan gambar berikut, lengkapi tabel musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berikut ini. Kalian bisa mempraktikkan gerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi di rumah bersama bantuan orang tuamu atau saudaramu. Ketika belahan bumi utara mengalami puncak musim panas, tempat-tempat di dekat kutub utara condong ke matahari sehingga hampir sepanjang hari terang. Sebaliknya, daerah-daerah dekat kutub selatan saat itu dalam keadaan gelap. Revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan, padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Anak-anak, apakah kamu tahu yang disebut reporter? Ya, reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam kegiatan ini, kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Sajikan informasi yang kamu temukan dalam format 5-finger facts seperti gambar berikut. Olahlah kembali poin-poin informasi yang kamu dapatkan menjadi poin-poin berita dengan menggunakan gaya penyajian berita seperti seorang reporter. Presentasikan naskah reportasemu di depan orang tuamu. Di Indonesia berlaku 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan yang terjadi secara bergantian. Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai jadwalnya. Pemandangan di desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut ini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Ayo kita simak notasi lagunya. Identifikasikan interval yang terjauh dan terdekat pada lagu Desaku Yang Kucinta. Gunakan petunjuk di bawah ini untuk membantumu.
Interval pada nada dapat dibuktikan dengan melakukan percobaan berikut ini. Siapkan bahan dan alat percobaannya. Bahan dan alat percobaan terdiri dari air, 5 atau lebih gelas kaca, tongkat kayu, dapat juga menggunakan pensil. Lalu ikuti langkah-langkah percobaan secara runtut sebagai berikut. Isilah gelas dengan jumlah air yang berbeda satu sama lain. Atur posisi semua gelas secara sejajar untuk memudahkanmu memukulnya. Susunan diatur dengan mengisi gelas pertama dengan sedikit air, gelas kedua lebih banyak, dan seterusnya hingga gelas terakhir berisi paling banyak air. Selanjutnya, kamu dapat memukul pinggiran gelas dengan tongkat kayu atau pensil dengan urutan dari gelas yang berisi paling sedikit air hingga yang terbanyak. Amati perbedaan suara yang terdengar. Perbedaan suara yang ditimbulkan itulah yang disebut interval nada. Dengan perbedaan suara yang terdengar itu, kamu dapat mencoba memukul gelas-gelas tersebut dengan merangkai nada untuk memainkan musikmu sendiri. Selamat mencoba! Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.